Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Syaputra dengan NIM 0702191110 Prodi Sistem Informasi 1 semester 6. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat CRUD dengan TiniDB dengan menggunakan website yang bernama Kodular. Kodular ini mempunyai pengertian sebagai berikut. Untuk membuat aplikasi, kita tinggal create apps, lalu tunggu saja proses loadingnya, dan ini tampilan awal Kodular. Untuk membuat project, kita tinggal klik yang namanya itu create project, dan tugas satu itu adalah project yang sebelumnya saya buat. Project name-nya ini terserah Anda, option saja. Untuk project name-nya di sini saya membuat tugas mobile 1 dan langsung saja diklik next. Dan di sini maksimum SDK-nya itu yaitu adalah tipe Android apa yang akan kita gunakan nantinya. Di sini saya pilih default saja, langsung kayak klik finish. Tunggu beberapa saat. Dan ini adalah screen pertama yang muncul ketika kita membuat sebuah aplikasi. Dan pada screen pertama ini kita ditampilkan yaitu ada sebelah kiri yang namanya palet. Yang sering kita gunakan yaitu nanti ada dua palet storage, user interface, dan juga layout. Di sini kita akan membuat sebuah tampilan simple login, dan nanti ada button login dan juga button daftar. Untuk tutornya kita drag and drop aja di layout horizontal arrangement. Kita membutuhkan 3 horizontal arrangement karena kita membuat 3 label nantinya dan juga 3 text box yang berisikan 3 label, yaitu label pertama nama lengkap, label kedua username, dan juga label yang terakhir password. Di sini kita mendesain terlebih dahulu. Untuk desain-desainnya itu silahkan ikuti tutorial yang saya buat. Untuk rename komponennya, di sini saya membuat option saja dengan txt nama, txt username, dan juga yang terakhir saya membuat txt password sesuai dengan label yang ada pada text box tersebut. Setelah itu kita atur horizontal arrangement-nya agar lebih teratur lagi, lebih ke tengah. Labelnya kita atur di horizontal arrangement-nya di bagian align horizontalnya. Kita buat center agar tulisan labelnya itu menjadi ke tengah. Maaf, di sini tadi saya ada salah. Soalnya saya membuat horizontal yang pakai scroll itu, jadi saya hapus lagi. Saya di sini memasukkan lagi horizontal arrangement-nya, labelnya, dan juga yang terakhir itu saya memasukkan text box-nya. Dan ya, align vertikalnya harus diatur ke center agar bisa ke tengah gitu kan. Dan jangan lupa setiap label itu kita boldkan agar ya fungsinya itu pemakai bisa lebih leluasa melihat tulisannya gitu, lebih jelas. Seperti saya bilang tadi, label pertama itu nama lengkap, label kedua username, kita change, label yang terakhir itu change password. Dan di sini komponen itu saya sudah rubah text box-nya, misalnya text box nama, text box username, dan juga yang terakhir itu text box password yang nantinya ini saya akan ubah. Dan jangan lupa untuk hint-nya itu agar dihapus saja di dalamnya agar nanti kita menjalankan
outputnya hint itu nggak nampak gitu loh. Jadi text boxnya itu kosong gitu. Setelah itu kita membutuhkan yang namanya dua button. Dua button ini nantinya button pertama kita rename ke button daftar. Sini saya buat btn_daftar. Dan button kedua itu btn_login karena kita membutuhkan yang namanya itu dua button daftar dan juga button login. Di sini kita membuat field parent-nya itu kita membuat penuh agar dia penuh selayar itu gitu loh buttonnya. Setelah itu kita lanjut yang namanya itu membuat input type-nya. Di bagian password saya tadi kelupaan. Itu input type-nya berfungsi, kenapa saya buat password itu biar berfungsi ketika kita mengklik passwordnya itu nggak muncul gitu. Ini saya juga menambahkan notifier karena notifier juga berfungsi ketika kita mengklik sebuah button itu bekerja atau tidak gitu. Dan untuk pengkodingan kita sudah masuk ke bagian pengkodingan. Itu kita mengklik di bagian sebelah kanan atas itu ada namanya block. Di sini saya menggunakan button login, kondisi sebuah button login, dan saya menggunakan control dan SMT di bagian teks. Bisa teman-teman lihat di bagian teks nanti SMT. Dan selanjutnya kita cari yang namanya txt nama text2.text. Tentunya kondisi ini mempunyai yang namanya if else, tidak hanya if, kita harus juga mempunyai if else sampai dengan dia kondisi terakhir yaitu else. Di sini ini yang dibutuhkan sebuah notifier yang akan kita gunakan di blok tersebut untuk memberikan notice apakah button yang kita klik button yang kita klik, data yang kita isi, kita klik di button apakah itu berhasil atau enggak. Disinilah yang dibutuhkannya itu namanya notifier. Ketika kita mengkosongkan sebuah text box, notifier itu akan berjalan dengan di sini saya membuat notisnya itu masukkan nama lengkap. Ketika kita tidak memasukkan sebuah nama lengkap, notifier itu akan bekerja dengan menotis masukkan nama lengkap. Dan selanjutnya kita duplikat saja dengan mengganti di setiap, misalnya itu di yang kondisi kedua itu kita membutuhkan username karena yang pertama itu nama sesuai dengan sesuai dengan label yang kita buat tadi di bagian screen pertama. Dan notifiernya, notisnya itu kita masukkan username. Sini karena saya mengcopy jadi agak susah memindahkannya akibat kursor juga agak gak sinkron. Di sini kita duplikat saja. Dan yang terakhir itu masukkan password. Sepertinya di sini saya sedang kelupaan. Di setiap kondisi itu harus ada yang namanya request focus daripada text box tersebut. Kita cari dulu di txt nama,
call request focus. Kita tambahkan di masing-masing kondisi. Baik itu dari teks nama, username, dan yang terakhir itu teks password. Setelah itu kita kembali ke bagian designer. Di sini kita membutuhkan yang namanya TinyDB sebagai storage. Setelah itu kita fungsikan sebuah TinyDB ini di blok tersebut, di codingan yang kita buat ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kondisi itu harus mencapai else agar kondisi tersebut berakhir. Di sini bagian TinyDB database-nya itu sudah digunakan. Dengan cara memagal TinyDB itu, stroke value tag-nya itu kita masukkan dengan tag-nya itu yang namanya akun. Kita ganti akun. Dan untuk value to storage-nya kita buat make a list. Karena di sini listnya itu ada 3, yaitu nama, username, dan password. Kita tambahkan lagi di make a list-nya dengan cara mengklik di bagian aturan pada ikon biru di make a list itu. Kita klik, langsung kita tambahkan itemnya. Di sini cukup mudah karena kita hanya menduplikat aja, nggak harus diambil dari blok yang di sini. Dan lagi-lagi notifier itu sangat penting ketika kita salah mengisi data gitu. Notifier itu sangat penting, maka daripada itu notifier di setiap kondisi harus ada gitu. Ya, dengan notice ketika kita sudah mengisi semua data yang diminta dari nama, username, password, ketika itu sudah berhasil dan sukses dan semua label text box itu terisi, maka notice-nya itu akan menjadi pendaftaran akun berhasil. Dan di sini yang terakhir pada blocks-nya kita menggunakan set txt nama, text to, dan kita beralih ke blocks-nya text. Kita paling atas ya ini, kita geser, kita duplikat lagi, kita membutuhkan 3. Dan setelah kita menduplikat, kita jangan lupa mengubah set txt-nya, txt nama, username, dan juga password. Setelah itu kita scroll lagi ke atas, dan ya di sini ada salah. Di sini kita menggunakan button daftar dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita cari kondisi untuk sebuah button login. Kita klik. When the button login click, lakukan. Karena kita pertama ini mengklik daftar untuk button login, kita lakukan dan kita cari di blok control. Ketika kita mengklik button login, kita membuka screen baru, dan screen name-nya itu kita copy saja yang bagian ini, notice, kita duplikat. Ini kita copy.
Dan kita ganti isinya itu dengan nama screen yang ketika kita klik login itu nama screennya sini saya buat form login. Ini adalah tampilan dari screen pertama. Dan selanjutnya kita akan membuat screen baru dengan cara mengcopy screen karena kita akan membuat tampilannya sama seperti screen 1 dan sedikit perubahannya. Kita buat namanya form login. Tunggu sebentar, ini sudah jadi form loginnya. Karena di form login ini nama lengkap sudah tidak terpakai lagi. Di form login ini kita hanya membutuhkan yang namanya itu dua label, username dan juga password. Jadi nama lengkap itu kita delete saja dengan cara mengklik pada text box nama lengkap, langsung klik delete. Sudah terdelete. Setelah itu kita coba pengkodikan lagi di bagian blocksnya. Lalu pada form login ini kita kan mengklik yang namanya itu button login. Jadi kita expand dulu blocks yang ada pada button daftar, lalu kita pindahkan ke button login. Kita expand lagi. Selanjutnya ini ada sedikit perubahan karena pada elemen nama lengkap tadi dihapus, jadi untuk yang username dan password itu dikeataskan saja, dan kita di sini di else if-nya membuat kondisi dengan teks username dan make a list. Sebentar. Sepertinya the make a list ini salah. Kita itu membutuhkan yang namanya TinyDB dahulu untuk memanggil database-nya. Di sini kita memilih bukan membuat, jadi kita hapus make a list-nya, kita ganti ke select list item list. Dan kita membutuhkan index. Tag di sini kita buat akun. Indeksnya kita buat 2. Txt-nya username. Selanjutnya untuk kondisi kita pakai lagi n karena kita butuh 2, yaitu username dan password. Kita copy saja di kondisi username-nya, kita duplicate dan kita ganti password. Untuk index kita ganti ke 3. Ya, lagi-lagi notifier harus dipergunakan di sini dengan notice-nya itu berhasil login. Di sini kita tarik aja di set text username dan set text passwordnya ke atas di bawah notifier, dan bagian call TinyDB-nya itu nanti kita akan hapus. Ini kita menambahkan yang namanya itu membuka screen baru ketika kita sudah mengisi yang namanya username dan password. Kita mengklik login itu dia membuka screen baru yang namanya itu nanti saya buat nama screennya itu login. Dan ini untuk indeks kita buat 1. Ini saya dapatkan karena saya duplicate dari select item yang di atas. Notice-nya itu untuk notifier yang terakhir username dan password salah karena kondisi yang terakhir kalau misalnya kita salah mengisi username dan passwordnya. Untuk button daftar kita klik close screen karena kita tidak membutuhkan button daftar ketika kita sudah yang namanya itu login.
Kita buat screen baru yang namanya itu screen login. Screen login ini ketika kita mengklik mengisi semua dari username dan password, dia akan beralih ke screen selanjutnya, yaitu screen terakhir, screen login. Kita beri label, yaitu kita ganti labelnya dengan berhasil login, dan kita pindah ke blocks. Untuk itu kita ambil when login initialize. Ketika kita mengklik login itu, dia akan melakukan, kita ambil set label. Text itu kita ambil di text. Selanjutnya kita ambil yang kosong, tarik scroll ke atas. Joinnya ini kita ambil di label text. Joinnya kita tambah lagi stringnya karena kita membutuhkan 3. Textnya kita ambil yang kosong. Dan yang terakhir itu kita ambil di bagian control untuk mendapatkan start value-nya. Dan ini adalah desain dari screen 1, form login dan juga login. Dan juga ini adalah blocks yang telah kita buat sebelumnya. Langsung saja kita tes dengan tes to companion dan scan barcode-nya melalui HP. Dan buka AirDroid Web, lalu mirroring dari handphone dan isi nama lengkapnya. Di sini saya mengisi Adam1, username-nya Adam, dan password di sini tidak bisa ditampilkan karena kita tadi membuat input tab-nya password. Lalu kita coba klik daftar dan pendaftaran berhasil, kita klik login. Dan di sini kita mengisi username yang telah kita isi pada form daftar tadi, passwordnya juga, dan kita klik login dan berhasil login dengan username Adam1. Dan selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya itu button yang bisa menginput, mendelete, dan juga namanya mengedit. Jadi kita desain terlebih dahulu. Lagi-lagi kita memakai layout. Di sini kita memakai layout vertikal dan juga layout horizontal arrangement. 1 layout vertical arrangement dan 3 layout horizontal arrangement. Selanjutnya di horizontal arrangement kita fill variant di ketiganya. Dan kita menambahkan user interface yang namanya itu button. Kita menambahkan 2 button terlebih dahulu. 2 button ini berfungsi, nanti kita fungsikan sebagai button input dan juga button edit. Lalu kita tambahkan 3 label untuk mengisi masing-masing horizontal arrangement. Dan tak lupa juga kita menambahkan text box pada masing-masing label. Dan masing-masing label kita boldkan agar pemakai lebih jelas melihat tulisannya. Ketiga label kita boldkan. Label pertama kita ubah menjadi npm. Label kedua juga kita ubah menjadi nama dan kita boldkan, dan label terakhir itu adalah prodi. Prodi di sini kita tidak menggunakan text box. Jangan lupa karena nanti di prodi itu ada pilihan-pilihan prodi yang dijabarkan. Jadi prodi kita ubah, kita hapus dulu text boxnya. Kita memakai yang namanya itu spinner. Setelah itu kita rename masing-masing text box dengan nama label masing-masing. Di sini option saja, terserah Anda mau namainya apa. Yang penting tidak lupa apa namanya. Dan terakhir itu ada spinner.
rename. Ya, pada button kita ubah dulu teksnya. Button pertama itu input, dan elemen pada spinner itu saya bilang tadi kita isi di bagian elements form string dengan nama prodi. Di sini saya membuat ada 5 prodi, dan untuk rename buttonnya itu juga option saja. Di sini saya buat button input underscore input, dan untuk button kedua itu saya buat btn underscore edit, dan jangan lupa teksnya kita ubah ke edit. Ya, untuk terakhir itu kita memasukkan namanya list view. Ketika kita mengisi di bagian npm nama dan juga prodi akan ditampilkan di list view nanti. Dan pada bagian spinnernya kita isi yang namanya itu pilih, agar nanti pada prodi itu yang akan ditampilkan awal yaitu pilih, dan selanjutnya prodi-prodinya. Setelah itu kita tambahkan label. Tabel ini kita kosongkan saja teksnya, fungsinya untuk memberi jarak atau spasi agar lebih rapi nantinya ketika dijalankan program ini. Kita masuk lagi ke pengkodingan. Yang pertama itu kita membutuhkan button input karena kita membuat button input. Seperti biasa, untuk membuat button input ini kita membutuhkan kondisi, dan juga pastinya kita membutuhkan yang namanya itu notifier. Seperti yang dikatakan sebelumnya, notifier ini berfungsi untuk memberitahukan apakah yang kita buat ini sukses atau tidak gitu. Di sini kita mengcopy saja agar lebih cepat dalam proses pengerjaannya, dan mengganti di bagian txt nama dan juga npm. Dan di notisnya jangan lupa diganti. Di sini ada tambahan yaitu di bagian spinner kita memakai kondisi, dan di spinner itu kita buat notifiernya juga. Untuk notisnya itu silahkan pilih prodi. Ketika kita mengosongkan, notis akan menampilkan silahkan pilih prodi, dan kita membuat item list. Di sini ada pengkodingan baru yaitu IntelliJ globalnya kita buat dulu di atas agar nanti pada get tersebut kita bisa menambahkan global mahasiswanya. Ya, pada join ini kita menambahkan beberapa strings untuk membuat ya txt npm, dan juga terakhir itu spinner prodi. Dan tak lupa juga kita menambahkan set pada get global mahasiswa, dan kita mencobanya lagi. Coba isi npm nama dan juga prodi dan menginputkannya. Ternyata berhasil. Dan selanjutnya setelah input ini kita menambahkan codingan pada button edit. Sebelumnya kita membuat dulu globalnya itu npm nama dan juga prodi agar bisa diinisialisasi, dan kita menambahkan item listnya
karena kita di sini ada 3 item, jadi kita menambahkan 3 item lagi, yaitu npm, nama dan juga prodi. Di sini itemnya itu kita tidak pakai text box ya, tapi kita pakai spinner. Ya, untuk list view-nya kita juga memakai kondisi list view, karena nanti data-data yang diedit itu akan tampil di list view, dan ketika sudah tampil di list view itu kita bisa mengklik dan juga mengeditnya. Di sini seperti biasa kita tinggal duplikat saja dan menyesuaikan kita memakai text box ataukah spinner. Menyesuaikan juga nama-namanya itu npm, nama dan juga prodi. Dan yang terakhir itu ada ya konfigurasi pada button editnya. Di sini kita membuat 4 list yang terdiri dari nama, npm dan juga prodi. Yang terakhir itu ada list pada get global mahasiswa yang kita inisialisasi di atas. Dan tak lupa juga kita menambahkan konfigurasi join, kita duplikat aja. Dan yang terakhir itu set. Dan di sini kita menambahkan sebuah prosedur dengan 3 text box, 3 set text box, npm, nama dan juga prodi, spinner prodi. Di sini prosedurnya kita ganti ke clear dan kita tes kembali apakah berjalan atau tidak. Kita isi npm, nama dan juga prodi. Kita input terlebih dahulu agar bisa kita edit nantinya. Di sini saya akan mengedit yang nama Adam Syahputra dengan memisahkan Putra dan Syahnya, dan Lala Priscilia dengan menambahkan Safitrinya. Kita edit dan ternyata berhasil. Pengeditan berhasil. Dan selanjutnya itu kita menambahkan sebuah button. Seperti saya bilang sebelumnya, kita di sini menambahkan button delete untuk menghapus data. Kita desain terlebih dahulu, langsung saja kita pergi ke blocks dan mengonfigurasi pada button delete. Di sini konfigurasi pada button delete hanya sedikit, karena di sini kita hanya meremove data-data yang sudah diinput. npm, nama dan juga prodi. Dan tak lupa juga kita menambahkan inisialisasinya dengan get global npm, nama, prodi dan juga mahasiswa. Dan yang terakhir itu prosedurnya jangan lupa. Prosedurnya itu diletakkan di paling bawah, di bawah set. Dan konfigurasinya sudah selesai. Kita coba tes kembali. Coba tes di Android. Kita isi npm, nama dan juga prodi. Kita input terlebih dahulu 2 saja. Lalu kita coba edit. Di bagian pertamanya kita coba edit di bagian Adam Syahputra. Edit selesai dan berjalan. Dan coba kita hapus salah satu, yaitu Pitra tadi kita hapus dan datanya juga terhapus. Dan mungkin sekian proses pembuatan CRUD.
dengan menggunakan kodular. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.